Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, libur panjang Idul Adha 2025, ribuan pengunjung memadati kawasan Pantai Lands End, Pantai Indah Kapuk 2. Ribuan masyarakat Jabodetabek didominasi oleh keluarga memadati kawasan Pantai Lands End, Pik 2, Jakarta Utara. Banyak aktivitas dapat dilakukan oleh pengunjung, mulai dari bersantai sambil menikmati deburan ombak di sisi pantai, bersuah foto di spot-spot menarik, berwisata kuliner berbagai restoran, hingga berbelanja di berbagai booth pakaian dan aksesoris. Untuk jam operasional pantai dibuka dari pukul 7 hingga pukul 11 malam. Pengunjung datang tidak dikenakan biaya alias gratis. Sementara libur panjang juga dimanfaatkan warga untuk berlibur. Salah satunya adalah Eco Park di Taman Impian Jaya Ancol. Ruang terbuka hijau dengan keanekaragaman hayati ini menjadi pilihan wisata bersama dengan keluarga. Di hari ketiga momen libur panjang Idul Adha, kawasan Eco Park Ancol, Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi wisata. Sejak Minggu pagi, ratusan wisatawan dari berbagai daerah di Jabodetabek mengunjungi Eco Park untuk menghabiskan masa libur. Di Eco Park, pengunjung bisa menikmati sejuknya udara Jakarta sembari menyaksikan aneka satwa yang disediakan. Kawasan Ancol tidak hanya memiliki hamparan pantai yang indah, tetapi juga terdapat fauna land yang menjadi daya tarik untuk menghabiskan waktu libur bersama dengan keluarga. Dan sudah ada rekan kami Galuh Pandu di lokasi. Halo, selamat siang Galuh. Seperti apa suasana liburan di fauna land Ancol? Silakan. Selamat siang, Nata dan pemirsa. Liburan di kawasan Fauna Land Taman Impian Jaya Ancol ini sangat seru sekali karena begitu banyak ragam satwa unik yang ada di sini dan bisa disaksikan oleh pengunjung yang hadir serta bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Tadi saya begitu datang langsung disambut dengan siamang, kemudian ada berbagai macam hewan-hewan lain seperti antelop, ada singa putih Afrika, ada harimau benggala, ada juga binturong yang bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewan, berinteraksi langsung dengan pengunjung yang ada di sini. Dan di sini lagi momen untuk menyaksikan show bird. Ada show untuk burung-burung yang akan dihadirkan di sini, sehingga masyarakat nantinya bisa langsung berinteraksi dengan burung, bagaimana burung berterbangan, kemudian mengambil makanan yang ada di kepala atau topi seseorang yang nanti bisa dilakukan bersama dengan talent-talent atau petugas yang ada di sini. Dan di kawasan ini juga ada sekitar 230 hewan dari 70 hingga 100 spesies dari berbagai macam daerah di dunia, mulai dari Amerika, Australia, kemudian ada dari Asia, bahkan dari Afrika yang dihadirkan di sini. Jadi pengunjung selain bisa berinteraksi langsung, kawasan wisata ini mereka bisa mendapatkan pelajaran atau sebagai wisata edukasi bagi anak-anak dan juga keluarga yang habiskan libur di akhir pekan, bisa juga berkeliling di area sungai yang ada di sini. Nah, orang bilang ini adalah Amazonnya Jakarta karena begitu banyak satwa-satwa langka atau bahkan satwa unik yang dihadirkan di sini. Juga bisa berkunjung dengan atau berkeliling sungai dengan menggunakan river cruise sebanyak atau selama 20 menit. Dan pengunjung bisa datang ke sini dengan dengan tiket seharga 80.000 pada weekday dan 90.000 pada saat weekend. Nah, ini saya sudah bersama dengan binturong. Boleh ditaruh di pundak saya? Boleh. Halo. Ya. Ini adalah binturong dari Jawa, Nata dan pemirsa. Namanya Frankie. Halo Frankie. Dia beratnya 8 kg dan banyak pengunjung yang memfavoritkan dia sebagai salah satu atraksi yang cukup unik di sini karena bisa langsung berinteraksi dengan binturong. Ini dia berbau pandan, jadi baunya wangi, bau-bau pandan, dan masyarakat tentunya bisa bersuah foto bersama dengan hewan-hewan di sini. Bukan hanya binturong saja, tapi bisa memberi makan unta, kemudian memberi makan berbagai macam hewan-hewan yang lain yang ada di kawasan Fauna Land. Juga bisa berinteraksi dengan ular dan juga reptil seperti iguana, dan tentunya ini sangat menyenangkan dan juga memberikan edukasi bagi masyarakat. Di sini juga masyarakat sedang menantikan pertunjukan burung. Nantinya burung-burung akan ditampilkan di sana untuk bisa masyarakat menikmati bagaimana satwa-satwa ini secara lebih dekat.
Dan itulah tadi pemirsa, tempat ini atau Fauna Land ini dibuka setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan bisa didapat dengan harga tiket senilai 80 hingga 90 ribu rupiah pada setiap harinya. Kembali ke Anda, Nata. Terima kasih Galuh Pandu atas laporan dari kawasan Fauna Land Ancol. Saya tahu tuh rasanya berat sekali pasti Galuh. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, area Blok M ramai dikunjungi oleh anak muda dan keluarga saat momen libur panjang akhir pekan ini. Area Blok M dipilih menjadi salah satu area strategis di Jakarta untuk sekedar berpiknik di area taman ataupun berfoto ria di area Blok M. Area Blok M baru saja direvitalisasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk dijadikan area integrasi ruang publik dan transportasi umum. Di momen libur panjang akhir pekan ini, banyak masyarakat terutama anak muda dan keluarga yang mengunjungi area Blok M. Nampak anak-anak muda yang duduk bersantai dan berpiknik, sembari menikmati suasana sore di area Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu yang dikelola oleh PT Integrasi Transjakarta Blok M. Gimana tanggapannya ngelihat sekarang terowongan Blok M ini jadi diperbaiki kayak gini? Bagus, lebih bagus dari yang dulu. Emang kenapa kalau dulu? Dulu gelap, mau lewat juga takut. Sekarang jadi ramai, jadi bagus. Karena aku pengen tahu daerah-daerah Blok M. Terus emang belum pernah juga sih, baru kali ini. Oke, kakak sendiri? Baru kali ini ke Blok M nyari kulineran kebetulan. Selain itu juga terlihat sejumlah warga yang antusias mengunjungi spot Blok M Hub untuk sekedar berfoto atau berselfie dengan latar belakang ornamen Betawi di area dindingnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Masih dari Jakarta Selatan, pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi primadona di saat libur panjang akhir pekan. Bahkan untuk kemarin di hari raya tercatat belasan ribu warga mengunjungi Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi tujuan favorit warga untuk berlibur. Diprediksi belasan ribu warga akan mengunjungi kebun binatang yang dikenal dengan tiket murah meriah ini. Jumlah pengunjung pada momen libur panjang kali ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan akhir pekan normal. Para pengunjung pun dapat membeli tiket secara online ataupun beli di lokasi secara langsung. Pemirsa, bagi Anda yang sudah lama tidak melihat satwa dan merasakan sejuknya pepohonan sambil bercengkrama bersama dengan keluarga, Ragunan adalah pilihannya. Nah, kebetulan sudah ada rekan kami Indra Setiabudi yang tadi sudah muter-muter naik gajah keliling-keliling Ragunan. Dan bisa Anda ceritakan terkait dengan pengalaman Anda bersama dengan keluarga ataupun dengan gajah yang ditunggangi tadi? Silakan. Baik, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di masih dalam nuansa libur panjang Idul Adha dan juga cuti bersama, yang mana biasa masyarakat melakukan kegiatan bersilaturahmi maupun juga mengunjungi tempat-tempat wisata khususnya di Jabotabek. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini, Nata dan juga pemirsa, dari pagi hingga saat ini terpantau sangat ramai sekali. Dan bayangkan saja Nata, pukul jam 9 tadi saja ini sudah mencapai di angka 8.000 lebih. Sehingga hingga sampai saat ini sudah ada 10.000 lebih para pengunjung sudah tiba di Ragunan untuk melakukan wisata bersama keluarga tercinta. Dan selain berwisata, Nata dan juga pemirsa, di sini juga masyarakat bisa melakukan kegiatan berolahraga seperti berlari maupun juga bersepeda santai mengelilingi area di Ragunan, Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Anda bisa saksikan inilah belakang Anda, layar kaca Anda, bahwa saat ini merupakan ada salah satu penangkaran daripada orang hutan Sumatera yang mana menjadi destinasi wisata penangkaran yang sering dikunjungi oleh masyarakat ketika berada di Ragunan, Jakarta Selatan ini. Selain orang hutan, Nata dan juga pemirsa, ini masih ada penangkaran yang favorit yang dikunjungi oleh masyarakat seperti penangkaran gajah, beruang, hingga burung. Ini menjadi selalu menjadi destinasi wisata yang sangat favorit bagi warga Jabotabek khususnya dan sekitarnya. Dikarenakan memang Nata dan juga pemirsa harga yang terjangkau, akses yang mudah
terjangkau juga bagi masyarakat, sehingga masyarakat ini sering memilih Ragunan menjadi tempat wisata favorit setiap momen libur panjang maupun hari raya Natal. Dan di mana memang hanya Rp4.000 saja masyarakat bisa menikmati berbagai macam, melihat fasilitas yang ada ataupun juga melihat berbagai macam marga satwa dalam penangkaran di Ragunan ini. Dan dapat kami juga menghimbau bagi Anda pemirsa selama berada di area Ragunan ini, dipastikan selama Anda berada mengunjungi satwa-satwa yang berada di penangkaran ini tidak boleh memberi makanan satwa dan juga tidak boleh mengganggu satwa ataupun membunyikan suara-suara yang dapat mengganggu ketenangan dari satwa sendiri, dan juga apapun apalagi melempar benda apapun ke dalam kandang, sehingga ini sangat penting sekali untuk kenyamanan dan kesehatan bagi para satwa yang berada di penangkaran di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan kami juga terus mengimbau bagi masyarakat juga dipastikan ini menjaga kebersihan selama berada area Ragunan, dan juga dipastikan juga anak-anak Anda tetap dalam genggaman Anda sehingga tidak untuk menghindari hal tidak diinginkan selama berada di area di Ragunan Marga Satwa ini. Demikian Nata, kami tunggu Anda berlibur bersama di Ragunan, Jakarta ini, Nata. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas laporan dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Nanti setelah siaran saya mau naik gajah juga biar kayak kamu. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak saja di Jakarta, warga Kota Bandung, Jawa Barat pun memanfaatkan libur panjang Idul Adha dengan mengunjungi Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Dengan harga tiket terjangkau, pengunjung pun bisa berinteraksi dengan para satwa. Uang nanti dicabut saja menggunakan tangan yang sebenarnya. Hari kedua libur panjang Idul Adha, ratusan hingga ribuan orang memenuhi kawasan wisata di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Pengelola pun menggelar animal show dan arena interaksi langsung dengan sejumlah satwa koleksi Bandung Zoo. Dua kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk menarik minat wisatawan mengunjungi Kebun Binatang Bandung. Lihat orangutan, lihat monyet, banyak. Bagus, luas, adem juga suasananya. Kalau untuk hari ini kami ada panggung animal show ya pukul 2 siang seperti yang melihat satwa, pengunjung di sini juga bisa bersuah foto bersama mereka dan memberi makan animal feeding. Beberapa satwa yang kita bisa kasih makan langsung diantaranya ada jerapah, burung, dan juga rusa. Pengelola Kebun Binatang Bandung menargetkan 1.500 pengunjung setiap harinya. Kunjungan wisatawan ke Kebun Binatang Bandung diprediksi akan terus bertambah selama libur panjang kali ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Idul Adha, ribuan wisatawan pun memadati Gunung Tangkuban Perahu di Bandung Barat, Jawa Barat. Panorama indah, cuaca sejuk, dan harga tiket terjangkau menjadi daya tarik wisatawan. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Gunung Tangkuban Perahu di Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka datang untuk menghabiskan libur panjang Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Panorama yang indah, cuaca sejuk, dan harga tiket murah meriah masih menjadi daya tarik wisatawan. Meskipun hujan kerap turun di kawasan ini, tak menyurutkan antusiasme wisatawan. Mereka tetap asyik berfoto dan berjalan-jalan sambil menikmati udara segar. Tapi sayangnya ini hujan. Tapi kalau suasananya ini cukup, bukan lagi cukup, lumayan bagus sih. Datang ke sini cuma penasaran, ingin melihat suasana di sini karena suasana ini sangat bagus. Mau lihat kabut aja, banyak kabut juga di atas panggung. Ini sama keluarga, Pak? Ya, sama. Ini kesini baru pertama atau sebelumnya udah pernah? Sering kesini. Pengelola wisata menyebut puncak kunjungan wisatawan diprediksi terjadi hari ini. Namun untuk bisa sampai ke lokasi ini, wisatawan harus rela terjebak dalam kemacetan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang banyak dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke berbagai objek wisata di sejumlah daerah. Salah satunya adalah objek wisata adat suku Baduy yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga mancanegara.
Objek wisata adat suku Baduy yang berlokasi di Desa Kadekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Para pengunjung yang datang ke objek wisata Baduy mulai dari orang tua, remaja, dan anak-anak untuk memanfaatkan libur panjang. Para pengunjung memilih objek wisata Baduy dikarenakan suasana alam yang masih asri dan keanekaragaman budaya yang masih dipegang teguh warga adat. Karena yang pertama lebih dekat dari Jakarta. Terus banyak juga yang penasaran sama budayanya, sama sejarahnya. Jadi it's okay untuk mencoba. Oh gitu. Saya 2 kali. Terus gimana ekspektasinya sekarang gimana? Luar biasa. Kan udah lama ya, dari 2000 berapa terakhir gitu. Baru sekarang lagi. Tadi ke mana, Bu? Sampai ke ujung jembatan. Tak hanya itu, para pengunjung pun bisa melihat dan membeli hasil kerajinan tangan yang dibuat sendiri oleh warga Baduy sebagai oleh-oleh. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta juga tidak kalah ramai di momen libur panjang Idul Adha. Selain kepadatan kendaraan di sepanjang ruas jalan Malioboro, keramaian wisatawan juga terlihat di jalur pelestarian pada Sabtu siang. Menjadi salah satu destinasi wisata favorit, Malioboro memiliki akses transportasi mudah serta menawarkan suasana nyaman dan beragam untuk bersuah foto. Sebagian wisatawan juga berbelanja makanan khas Yogyakarta seperti bakpia di sepanjang Malioboro. Sementara itu, pasar tradisional Beringharjo di kawasan Malioboro diserbu wisatawan yang ingin berburu batik untuk oleh-oleh. Pemirsa, di momen libur panjang perayaan Idul Adha, bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dan sudah ada rekam Brigadir Treslinda dari NTMC Polri di lokasi. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana situasi lalu lintas pada siang ini? Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Pada saat ini di kawasan Halim, arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun maksud kami Bandara Halim Perdana Kusuma maupun yang akan berbelok arah mengarah ke arah Cililitan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Tentunya kami berharap Anda untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat kawasan ini ramai akan penumpang yang mengarah ke bandara tentunya. Kemudian peningkatan volume kendaraan ini terlihat dari arah tol Jakarta Cikampek yang keluar ke arah Halim menuju ke Jakarta maupun Cililitan pada siang hari ini dengan kendaraan berplat nomor Jakarta, di mana memang ada aktivitas masyarakat pada arus balik libur panjang siang ini sudah mulai terlihat dengan adanya peningkatan pada siang hari ini. Tentunya kami berharap bagi Anda yang menggunakan jalan tol untuk menjaga batas kecepatan maksimal 100 km per jam di jalan tol. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan, dan kami juga mengharapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Kemudian untuk kendaraan yang akan masuk gerbang tol Jakarta Cikampek saat ini dalam keadaan relatif lancar, dan dari arah exit tol Cikampek yang akan mengarah masuk ke jalan tol kilometer 0 Cawang pada saat ini juga dalam keadaan ramai lancar, dominasi kendaraan juga kendaraan roda 4. Tentunya kami harapkan Anda dapat mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan maupun melakukan libur di sekitaran Jakarta, Ragunan, dan juga ke arah Taman Mini, tentunya kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dengan selalu memperhatikan
keselamatan di jalan serta budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk cuaca saat ini sangat cerah, jadi bagi Anda yang akan melakukan kegiatan libur bersama keluarga di kota Jakarta, kami sarankan Anda dapat memilih tempat-tempat yang memang nyaman untuk didatangi bersama keluarga tentunya. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya utamakan keselamatan dalam berkendara dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda dari NTMC Polri atas laporannya dari kawasan Halim Perdana Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tagar Save Raja Ampat menyuarakan keresahan masyarakat atas dampak buruk aktivitas tambang nikel. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang.